everything to me. I will never let you go, never ever let you go. Never ever let
diberkati Tuhan Bapak Ibu, amin. Bagikan berkat Tuhan, boleh berikan jabat tangan 3, 4, 5 orang, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus dahsyat, Dia selalu dahsyat, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru bagi setiap kita, amin. Setiap teman-teman yang datang menghampiri hadirat Tuhan menjadi percaya dan hidupnya diubahkan. Demikian kata firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baik, puji nama Tuhan. Kita akan memperkatakan Mazmur 91 dan kita lanjut deklarasi Pentakosta ketiga. Jika sudah ditampilkan di layar, katakan yuk. Haleluya. Sama-sama kita baca dengan penuh iman. 1, 2, 3. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jalan penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kebaknya Dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan terlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan bahan tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tenung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan buat janji Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Janji Tuhan ya dan amin. Kita lanjutkan deklarasikan Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu Saudara yang bukan asli. Satu momen kembali Tuhan percaya menginjakkan kaki di rumah Tuhan. Kami mau sadari penuh itu karena anugerah. Satu hari kembali Tuhan
sampai pagi. Tuhan baik bagi gereja-Mu. Bahkan di masa terakhir ini Tuhan, kami mau bergantung intim erat dengan Engkau, dan kami gak mau pergi dari hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan menarik setiap umat-Mu datang beribadah. Terima kasih Tuhan memberkati umat-Mu sehingga kami datang mampu dengan hati yang limpah dengan syukur. Layakan kami yang berdosa ini Tuhan. Ampuni kami, tahirkan kami, sucikan kami. Masuk dalam bait-Mu, masuk dalam ruang kami, masuk dalam tempat perjumpaan kami dengan Engkau. Kami angkat tangan kami, katakan Tuhan, kami butuh Engkau. Tuhan, kami nantikan Engkau. Lawat hidupku, lawat gereja-Mu, lawat keluarga-Ku. Biar banyak jiwa yang datang menanti-nantikan Tuhan. Hari demi hari, banyak jiwa yang dimenangkan. Terima kasih Bapa, dalam kerajaan-Mu, rencana kehendak-Mu. Di tempat ini, sama seperti di surga, kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Nya. Kami datang menyembah-Nya. Kami datang menyembah-Nya. Angkat suara-Mu, angkat suara-Mu, angkat suara-Mu. Mari puji Dia, kami sembah Kau baik, Kau baik, Kau sungguh baik bagi kami. Mengingat segala kebaikan Tuhan, katakan Tuhan, Kau baik bagiku. Tuhan, Kau baik bagiku. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau menyembuhku, Kau membalas setiap kami. Masuk dalam rencana-Mu, dan Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, Gembala yang baik, membaringkanku di rumput yang hijau, di aliran sungai yang tenang. Kau yang terus membela hidup kami Bapa. Biar pagi yang baik ini Kau kenyangkan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap menikmati segala hal yang baik yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau yang siap datang menyembah lebih sungguh lagi. Saya persilakan boleh kembali dulu di hadirat Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Karena Tuhan
kuasa di dalam Tuhan, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, amin. Haleluya. Come on music, let's praise Jesus. gelombang-gelombang di hati saudara. Persiapkan kedatangan Tuhan, amin. Menjadi siap dia dibangun. Itulah engkau dan saya, mesbah Tuhan. Sebelum dibangun Tuhan, ratakan dulu yang masih ada gelombang-gelombangnya. Ratakan, siapkan jalan bagi Tuhan, amin. Gereja katakan yes. Baik, saya persilakan kembali.
Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Lagi ini waktu ini kita akan persiapkan persembahan kita yang pertama, persembahan diakonia. Sejenak persiapan yang terbaik kita sambil dalam doa. Kami berikan hati kami, tanda kami mengasihi Tuhan. Kami persiapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan yang bentuk, Tuhan yang bawa, dan Tuhan yang terus genapkan janji dalam hidup setiap umat-Mu, bahkan gereja di tempat ini. Ya Aba, ya Bapa, sebentar kami boleh datang membawa persembahan kami, ucapan syukur kami. Tuhan, kami bawa dengan hati yang limpah dengan syukur, tanda kami mengasihi Tuhan. Jangan setiap umat-Mu, berkati setiap umat-Mu, bahkan berkati gereja Mu. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap memberi, sama-sama kita berkata, amin. Selamat memberi Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Kau izinkan kami ada di tempat ini Tuhan. Apalah kami ini semua karena kasih-Mu semata. Kami dapat berdiri di tempat ini. Sudah selayaknya Tuhan. Kami siapkan hati kami itu menjadi tanah yang baik untuk benih firman. Urapi hamba-Mu, biar firman saja yang disampaikan dan nama-Mu saja yang ditinggikan. Mari Roh Kudus Kau pimpin acara dari awal sampai akhir. Ini acara-Mu sendiri. Dan segala kuasa gelap apapun bentuknya yang mencuri firman Tuhan, kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami patahkan kuasa. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan kami kembalikan yang untukmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara saudara Kristus. Terima kasih para imam musiknya. Shalom. Sekali lagi shalom. Anda merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Enggak bisa dipungkiri. Gereja CAS ini penuh rahmat Tuhan. Amin. Berapa waktu yang lalu saya khotbah di sini, waktu duduk nangis sebelum firman. Saya pikir hari ini udah nangis lagi saya. Terima kasih para imam musiknya. Puji Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan hadirat Tuhan. Amin. Hadirat Tuhan itu mahal. Ya. Coba kita mulai dari, kita baca dulu deh Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ya, kita boleh bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama dengan tempo yang tidak terlalu cepat, tapi dengan suara yang keras. Ibrani 12 ayat 1 dan 2. 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Silakan duduk. Tema bulan ini, tema besarnya adalah second coming, kedatangan Yesus yang kedua. Khotbah di sini mengikuti khotbah raya 18, betul? Kita akan mengingat minggu pertama kemarin, kita diingatkan tentang orang-orang yang hidup di zaman akhir. Tapi yang menarik di situ dikatakan semua nubuatan itu dituliskan dan satu persatu digenapi. Luar biasanya, Alkitab itu tidak hanya ditulis oleh satu orang, tapi sekitar 40 orang dengan zaman yang berbeda, latar belakang yang berbeda, profesi yang berbeda, tidak saling kenal, karena dituliskannya 1500 tahun. Tapi di dalamnya ada satu benang merah tentang keselamatan kita oleh penebusan Yesus yang nyambung, luar biasa. Yang nulis banyak orang tapi nyambung. Sejak manusia jatuh dalam dosa, nubuatan-nubuatan dikatakan dan mulai digenapi. Mulai dari keturunan ular akan melakukan berusaha dan keturunan wanita, tentang kelahiran Yesus, tentang namanya,
tempat lahir, kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga, bahkan turunnya Roh Kudus sudah dinubuatkan dan dinabi. Maka seharusnya kita tahu dan percaya kedatangannya juga pasti akan terjadi. Amin. Kedatangannya juga pasti akan terjadi. Itu minggu pertama kita harus yakin kedatangan Tuhan itu akan terjadi. Minggu kedua, mempertahankan pelita. Mungkin yang sering diangkat adalah tentang 10 gadis, 5 bodoh, 5 bijaksana. Ada satu hal yang menarik. Sewaktu gadis-gadis bodoh itu kehabisan minyak, pelitanya mau padam, mereka berkata pada gadis bijaksana, gadis bodoh ini tanya pada gadis bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Berikan sedikit dari minyakmu itu kepada pelita kami hampir padam. Tapi apa jawab gadis yang bijaksana itu? Tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di sini. Apakah jawaban ini egois? Tidak. Karena kita tahu itu perumpamaan. Yesus tidak berkata tentang sesuatu yang fisik, secara fisik berbagi minyak. Tapi dia berbicara tentang realitas rohani, bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab pribadi Anda. Saya kagum dengan gereja ini. Hadirat Tuhan terus datang. Saya tahu ada masalah di gereja, tapi tadi saya lihat hadiratnya. Karena hadirat Tuhan itu urusan kita dengan Tuhan. Keselamatan adalah tanggung jawab pribadi. Kita catat itu. Nanti kita akan bahas bagaimana sikap kita terhadap orang yang seperti itu, yang jatuh, yang pelitanya padam. Memang keselamatan tidak bisa diwariskan, gak bisa diwariskan ikut orang tua, gak bisa. Itu hanya bisa diterima secara pribadi. Kita gak bisa meminjam iman orang tua. Kita pun gak bisa siap untuk orang lain. Kita tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau bertobat. Tuhan tidak pernah menculik orang-orang dari neraka dipaksa pindah ke surga. Mari kalau mau. Kalau tidak mau ya sudah. Berikutnya lagi lebih menarik. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Apakah membagikan persiapan rohani itu bisa membuat kita jadi tidak siap secara rohani? Gak cukup. Dalam pelayanan dan penginjilan memang tidak. Kita harus saling tolong menolong. Tapi dalam konteks kesiapan menyambut kedatangan Tuhan, memang ada batasan. Kita tidak boleh mempersiapkan orang lain, tetapi mengabaikan diri sendiri. Kita tidak boleh terlalu sibuk pelayanan, tetapi kehilangan relasi dengan Tuhan. Kita tidak boleh kemana-mana pelayanan, ikut kemana-mana muter-muter, tapi rumah tangga sendiri sampai kehilangan kemesraan di dalamnya. Itulah sebabnya
Rasul Paulus berkata, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Banyak pelayan, tapi mengabaikan rumah tangga. Saya ulangi dari minggu pertama tadi, supaya kita bisa melihat perjalanan tema-tema ini. Kita hidup di akhir zaman. Jaga pelita kita. Dan sampai pada hari ini, temanya adalah estafet terakhir. Katakan estafet. Kau kan lari estafet itu? Kita di ujung terakhir. Saya percaya Bapak Ibu sudah yakin bahwa Yesus akan datang kembali. Amin. Ada yang tidak yakin? Pasti sudah yakin. Dan hidup orang percaya di dunia ini seperti diwajibkan, mau tidak mau harus mengikuti suatu perlombaan yang bisa digambarkan sebagai perlombaan estafet. Bayangkan, kita masuk di arena yang besar sekali, terbentang sejauh mata memandang. Yang menonton itu bukan hanya ribuan, ratus, jutaan, bahkan miliaran orang menonton kita. Dan perlombaan itu adalah perlombaan iman yang dimulai sejak dunia diciptakan. Di awal tongkat itu diberikan pada orang yang dipercaya itu. Mungkin pada Abraham, yang dia sendiri tidak tahu mau dibawa kemana. Pokoknya ikut Yesus dan ikut Tuhan dan tahu mau dibawa kemana, percaya. Terus Musa juga begitu, dengan tongkatnya melawan Firaun, dengan tongkat dan imannya. Memang Daud pernah jatuh dalam dosa perzinahan, tapi pertobatannya membuat dia dipakai lagi luar biasa. Orang tua, bapak, ibu yang mengajarkan anak-anaknya berdua, Anda termasuk yang pegang tongkat estafet diberikan pada anak. Mereka semua berjalan membawa tongkat kebenaran, melewati rintangan, padang gurun, penganiayaan, penjara, pedang, Petrus, Paulus, para martir. Mereka telah menyerahkan tongkat estafet itu. Dan sekarang tongkat itu ada di tangan kita. Amin. Ada di tangan kita. Kitalah pelari di estafet terakhir. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pelari yang tercepat, tetapi karena memang kitalah yang hidup di masa penentu ini. Masa di mana dunia bukan sekedar gelap, tetapi dunia ini sedang menolak terang. Diberitakan tentang terang, ditolak. Zaman di mana kebenaran diolok. Zaman di mana kebenaran diolok-olok, dosa diagung-agungkan. Kita itu juga di zaman kasih itu menjadi dingin, pengampunan jadi mahal. Lupa, aku juga boleh lemah ini karena juga diampuni. Lupa,
Maka saya sangat kagum pada Yesus, menemukan perempuan berzina. Barang siapa tidak berdosa, bila dia melempar pertama kali batu pada perempuan. Dan terakhirnya Yesus katakan apa? Aku juga tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Semua berdosa. Ayo lembutkan hati kita. Gereja ini luar biasa, hadiratnya ada sampai sekarang. Jangan sampai Anda kehilangan hadirat itu. Nangis. Sebelum masuk tadi di luar luar biasa, duduk di sini, duduk luar biasa. Coba lihat kiri kanan. Itulah teman dalam perlombaan itu, sama-sama lari di estafet terakhir. Orang jadi lupa diampuni. Gereja diserang bukan dari luar, tapi dari dalam. Oleh kompromi, oleh kelendahan rohani. Tapi coba kita dengar suara dalam hati kita. Dengar suara Tuhan. Ini estafet terakhir. Kepadamu aku serahkan tongkat terakhir ini. Bukan untuk dibanggakan, tapi untuk diselesaikan. Barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan diselamatkan. Amin. Kita tidak mentolerir dosa Anda, tapi bagaimana sikap kita pada orang berdosa? Harga yang harus dibayar, iya. Tapi jujur bagaimana sikap kita pada orang yang berdosa? Mungkin kita merasa bukan siapa-siapa di dunia ini, atau di mata orang lain kita nggak diperhitungkan. Tetapi surga menanti kita di ujung perlombaan. Dan sang hakim agung sedang bersiap memberikan mahkota itu pada yang sampai tujuh. Maka larilah dengan tekun. Jangan lepaskan tongkat itu karena keletihan, karena ejekan, karena cemoohan orang. Jangan pula kita jatuhkan karena dosa. Jangan tukarkan karena kesenangan sesaat. Tadi lagunya luar biasa. Lord, you more than anything. Engkau lebih dari segalanya. Jangan tukar dengan apapun, apalagi cuma kesukaan sesaat. Saya percaya. Kenapa ada anak Tuhan yang menanggung beban, seolah-olah beban itu besar sekali sampai nggak bisa dia tanggung? Karena Tuhan sudah berbicara dalam hatinya. Tuhan sudah berbicara melalui orang-orang sekitarnya. Stop, jangan lakukan itu. Stop, bertobat. Tapi dia terus lakukan itu. Maka masalahnya itu akan makin besar sampai tidak kuat untuk ditanggungnya. Kitalah yang ada di sekitarnya dipakai Tuhan untuk menguatkan orang itu, untuk menjaga orang itu. Saya tahu kalau orang itu jatuh dalam dosa dan sadar, pasti akan menyesal. Kenapa? Tuhan, aku tukarkan untuk kesenangan sesaat. Pasti. Ini adalah estafet terakhir. Hal itu memang telah kita turuti, tapi baiklah kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi.
Cek diri kita, kondisi rohani kita. Apakah saat ini kita sedang setia dalam iman? Sedang berlari dalam perlombaan iman itu? Atau sedang tertidur? Roboh, tongkatnya lepas. Bangun. Katakan, bangun. Bangun. Biar tetangganya kiri kanan tahu, bangun. Bangkit di BCS. Ini gereja luar biasa. Dan bukan hanya sehari dua hari Anda mendapatkan pengurapan seperti ini. Ini dibangun dari awal, dirintis bareng-bareng. Anda bisa jadi seperti ini karena Tuhan ada di sini. Jangan nunggu besok, jangan tunggu generasi berikutnya. Bisa jadi kitalah generasi terakhir. Selesaikan sampai garis akhir. Saya tahu kok masalah di gereja ini. Dan baru dibongkar ya 1 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Tapi waktu saya khotbah di sini, saya nangis sebelum maju ke sini. Saya merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya Anda pun merasakan hal yang sama. Tapi apakah saat ini hadirat itu harus hilang? No. Tidak. Karena hadirat Tuhan itu urusan kita pribadi dengan Tuhan. Jangankan satu orang jatuh dalam dosa, separuh gereja ini jatuh dalam dosa. Anda jangan kehilangan hadirat Tuhan. Karena itu urusan Anda dengan Tuhan. Jangan sampai apa yang kita dengar merusak hubungan kita dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Bagaimana kalau yang jatuh itu pemimpin kita? Matius 23 ayat 2 dan 3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Ajarannya tetap bisa didengar, tapi jangan turuti perbuatan orang ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mungkin mereka jatuh dalam perlombaan. Kadang kita lihat seorang teman yang dulu berlari di sebelah kita, kalau di gereja memuji, menyembah bersama kita, menyanyi bersama kita, berdoa bersama kita, atau mereka yang dulunya jalan di depan kita, kini diam, jatuh dengan tongkat tergeletak karena luka, karena kecewa. Apakah yang akan kita lakukan sebagai pelari estafet terakhir? Akankah kita tinggal dia? Wah, aku tinggal, biar aku yang menang nomor 1. Ini tuh lombanya bareng-bareng. Biar kita tinggal, ayo kita tinggal. Akankah kita tinggal dan kita katakan keselamatan tanggung jawab pribadi, salahmu sendiri jatuh? Atau kita akan sejenak berhenti, mengulurkan tangannya dan katakan pada dia, ayo kita selesaikan perlombaan ini bersama-sama. Datangi dia, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendengarkan hati dengan kasih.
satu yang dia rindukan. Seorang teman. Seorang teman. Apakah Anda mau menjadi teman yang jatuh? Bukan untuk sama-sama jatuh, untuk sama-sama berdiri. Selama dia mau bertobat, selama dia mau bertobat, dia layak kita tolong. Amin. Kecuali dia tidak mau bertobat. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Harga yang harus bayar pasti ada. Pasti ada. Secara organisasi pasti ada. Pasti ada. Tapi saya rohani, kita ini teman seperjalanannya, membangun dari awal ini seperti ini, bangun dari mulai seperti Anda sudah merasakannya. Apakah dulu sudah lengkap? Apakah dulu sudah ada kursi? Ingat, yang penting adalah pertobatannya. Kita ini di estafet terakhir. Inilah waktunya kita berlari dengan kasih. Jangan sibuk menuding jika ada saudaramu yang jatuh. Nanti lari kita ini jadi berantakan. Kita lari berestafet terakhir, ada yang jatuh kita berhenti terus. Kamu jatuh ya, kamu jatuh ya, kamu jatuh. Bubar ini bubar. Ayo lari-lari, ajak dia. Mau bertobat, bangun. Mau bertobat, bangun. Saya tidak mengecilkan dosa, tapi kita semua juga pernah berdosa. Kalau mau jujur, bedanya apa? Dia ketahuan, saya tidak. Siapa yang tidak berdosa, biarlah ia melemparkan batu yang pertama ini. Dan nyatanya tidak ada yang melemparkannya. Mereka pergi satu persatu. Dimulai dari siapa? Yang paling tua, karena pasti dosanya lebih banyak. Di sini yang belum pensiun mesti tuaan saya. Jadi kalau dihitung itu, dosa saya pun banyak. Bedanya dia ketahuan, saya tidak. Puji Tuhan, kalau sebelum ketahuan kita sudah bertobat, minta ampun pada Tuhan. Karena kalau sampai Tuhan buka, urusannya jadi panjang. Tuhan gampang mengampuni kita, tapi manusia tidak semudah itu. Jadi sekarang jangan lihat yang jatuh dalam dosa. Anda, kita, saya yang belum ketahuan, tobat sekarang. Kita sudah tahu akibatnya seperti apa. Tobat. Tobat. Tuhan sudah angkat contohnya. Ini loh orang yang ketahuan. Ini loh orang yang ketahuan. Tapi bukan untuk menunjuk orang-orang itu, untuk mengangkat kembali, dan supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Kita sedang berlari. Jangan bubar perlombaannya, berhenti ngerubung orang, sibuk menghakimi. Apakah saat ini kita masih bisa merasakan hadirat Tuhan? Kalau tidak, jangan salahkan orang yang jatuh dalam
dalam dosa itu. Karena masalah hadirat Tuhan itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa sebelum kita tahu dia jatuh dalam dosa, kita bisa saja enak merasakan hadirat Tuhan. Tapi setelah tahu jadi nggak bisa, aku nggak bisa menikmati lagi, nggak bisa. Karena setelah tahu ada marah, ada kecewa, ada sakit hati. Itu yang menghalangi kita dekat dengan habis air. Oh masih, ya. Itu yang menghalangi kita merasakan hadirat Tuhan. Sama katakan rugi. Betul. Anda ibadah jadi tidak merasakan hadirat Tuhan, rugi. Iblis akan bersorak-sorai. Bapak Ibu mengikuti perang Israel sama Iran. Berapa yang mati di bagian Iran? 500 lebih. Apa namanya disebutkan semua? Tidak. Tapi begitu ada yang mati pimpinannya, komandan ini mati, ahli nuklir ini mati, ini mati, ini mati. Karena yang diincar pimpinannya. Begitu pula di akhir zaman, yang diincar itu adalah pemimpin dalam rumah tangga, para suami di gereja, gembala. Kalau suami jatuh, keluarganya berantakan. Gereja jatuh, gembala jatuh, gerejanya berantakan. Itu yang diharapkan iblis. Jangan mau. Nanti iblis bersorak-sorai, cita-citanya terkabul, satu orang jatuh, satu rombongan itu hancur. Ayo bangkit. Selama minggu ini kita akan belajar. Ayo bangkit, kita ini dia sampai terakhir. Dan seorang pelari sejati bukan hanya yang menyelesaikan perlombaan, tapi yang menolong saudaranya agar bersama-sama tiba di garis akhir. Gereja ini luar biasa. Gereja ini luar biasa. Anda merasakan Tuhan ada di sini. Saat ini juga Tuhan merasakan Tuhan ada di sini. Walaupun ada yang jatuh dalam dosa, jangan sampai hilang karena kita. Urusannya Tuhan dengan kita jangan sampai hilang. Terus dia bagaimana Tuhan? Dia bagaimana enak sekali. Saya ingat waktu ada yang bertanya tentang waktu Petrus di akhir-akhir pelayanan dengan Yesus itu melihat Yohanes 5. Apa yang terjadi dengan dia? Apa kata Yesus? Kalau aku menghendaki supaya hidup sampai aku datang, itu bukan urusan. Tapi engkau ikutlah aku. Tuhan pasti adil, pasti menghukum. Tapi kita jangan sampai hati kita berubah. Saya tidak mau gereja ini sampai hilang urapannya. Ini menjadi berkat bagi sekeliling, urapan kita itu keluar. Tapi berita buruk itu juga keluar. Buktikan kita bersama-sama berlari sambil menjaga kiri kanannya supaya bisa menjaga garis akhir bersama-sama.
Kemenangan bukan hanya milik satu orang, tapi milik mereka yang tetap berlari dan tetap mengasihi sampai Yesus datang kembali. Tetap satu yang gereja pesen, tetap satu, tetap satu. Udah ada yang ngurusi, udah ada yang ngurusi. Tapi jangan sampai kepahitan kemarahan itu membuat kita jadi nggak bisa. Ini ya sahabat terakhir. Tuhan ingin kita bersama-sama sampai garis akhir. Jatuh, angkat dia. Selama dia mau bertobat, dia layak ditolong. Kami panggil imam musik. Kita akan nyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Allah, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biarlah musik saja, musik saja dengan lembut, musik saja, dengan lembut, musik saja kita tetap dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini sedang berlari dan kitalah pelari terakhir, pelari di estafet terakhir. Semua orang melihat ini, orang-orang zaman perjanjian melihat ini. Abraham, Musa, Daud, Petrus, Paulus, para rasul, semua melihatnya ini. Bukan karena kita hebat, tapi kita yang ada di
membuat kemesraan kita dengan Tuhan hancur. Rugi. Kalau Anda melihat saudara ada jatuh, jangan mau itu jatuh, tapi angkat dia, bantu bertobat. Selama dia mau bertobat, dia layak kita tolong. Kita dulu juga berdosa. Butuh teman. Dan bagi yang sedang hidup dalam dosa, bertobat. Kita sudah tahu apa yang terjadi kalau kita tidak bertobat. Jangan biarkan gereja ini hancur karena satu orang berdosa. Biarpun separuh si gereja ini berdosa, jangan sampai hancur. Tolong dia ingatkan dia, kita sama-sama menyambut Tuhan di akhir zaman. Saling mengingatkan. Tapi Anda jangan sampai kehilangan hadirat Tuhan. Jangan sampai ibadah di tempat ini menjadi hampa, menjadi kosong. Pakai Tuhan memuji Tuhan. Kau pakai luar biasa. Kau bisa pakai Tuhan untuk mengangkat anakmu Tuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Sehingga mereka bisa bertobat dan sadar, aku juga berdosa, aku sudah diampuni Tuhan. Telunjukku ini juga telunjuk orang berdosa. Tidak pantas untuk menunjuk orang yang berdosa, tetapi itu memeluk mereka dan katakan, ayo bangun, bertobat, selesaikan perlombaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Adakah yang di sini yang mau dipakai Tuhan untuk menjaga diri Tuhan di tempat ini, untuk menolong orang yang jatuh? Bila ada taruh tangan kananmu di dadamu saat ini, Tuhan, kau lihat Tuhan mereka yang mempertahankan gereja ini, mereka yang tetap mau gereja ini ada, mereka yang tetap mau gereja ini penuh hadiratmu, mereka yang mau mengaku dalam berdosa, berkati mereka demi gereja ini, berkati mereka Tuhan. Bukan karena kami sepakat dengan dosa yang jatuh, kami mau mengampuni, karena aku cinta Kau Tuhan. Dalam masa darahmu, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
Biarlah dibuktikan dengan mencintai sesama kami yang jatuh. Cinta Yesus Mengampuni mereka Tuhan dalam nama meskipun badan silih berganti dalam hidup. kami tidak mau Tuhan hadiratmu hilang dari tempat ini. Cinta Yesus Oh ya Bapa, bersama saya. ini aku Hadiratmu tetap di sini Tuhan. Hadiratmu hidupku ya Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, ini aku anakku, layak atas seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, ini aku dahsyat, kau ajaib, kau sungguh mengasihi setiap gerejamu dan ajari kami mengasihi Engkau lebih sungguh lagi ya Allah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap gereja Tuhan yang bersuka cita, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Yesus. Amin. Kami ucapkan terima kasih buat hamba-Nya. Dahsyat perlindungan Tuhan, semakin Tuhan bawa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan diberkati Tuhan, katakan amin. Amin. Kita akan mengumumkan persembahan kita yang kedua. Sebaik sebelum masuk dalam persembahan ini, waktu ini kita mendengarkan pengumuman dalam minggu ini. Dipersilakan tim multimedia. Ibadah PBI akan diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore. Untuk
ibadah PBI akan diinformasikan lebih lanjut. Ibadah CISI akan diadakan setiap hari Minggu pada pukul 1 siang. Ibadah KO akan diadakan setiap hari Jumat. Bagi Bapak Ibu Saudara yang lagi di rumahnya diadakan KO, bisa menghubungi Pak Endo. Doa pagi diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 pagi via Zoom dengan ID 895-8189-6233 dengan passcode doa pagi. Akses Friday Tower setiap hari Rabu pukul 9 hingga 10 malam via Zoom dengan ID 842-888-8726 dengan passcode integrity. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna dalam hal memberi dan juga bermurah hati. Dia berkasih senantiasa menjadi landasan kita untuk memberi kepada Tuhan dan juga sesama. Mari berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk menabur persekutuan dan pembangunan gereja, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui amplop atau secara online melalui nomor rekening. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin membantu pembangunan gereja dan ingin ikut serta dalam membantu gereja, Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui kotak misi 2000 yang telah kami sediakan di depan pintu gereja. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membuat kartu keluarga jemaat, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi pekerja yang ada di tempat ini. Sekian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Apakah ada pengumuman tambahan dari kehadiran? Kami ingin menyapa pekerja di tempat ini. Adakah Bapak Saudaraku yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Jika ada boleh sudi mengangkat tangan, kami rindu boleh berkenalan. Apakah ada di sebelah kanan, di tengah, ataupun di sebelah kiri? Jemaat-jemaat yang setia, amin. Sebelah kiri kananmu, katakan, mari menangkan jiwa, mari menangkan jiwa. Seperti kata hambanya, kita berada di estafet terakhir, amin. Pastikan bahwa jiwa buat kemuliaan nama Tuhan. Baik, selanjutnya sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita masuk dalam persembahan. Bapak Ibu Saudara, saya nak sujudkan kepala kita sampai dalam doa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan, rahmat kemurahan-Mu, bahkan di hari Sabat-Mu kami bersuka cita, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan, dan kami yakin dan percaya hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan sebentar kami boleh membawa korban syukur kami, bukan seberapa banyak yang kami boleh dapat bawa, tetapi respon hati kami membawa ucapan syukur kami kepada Tuhan, karena kami cinta dan kagum akan Engkau. Jamaah gerejamu yang mengelolanya, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat-umat Tuhan yang siap datang mempersembahkan yang terbaik, sama-sama kita berkata, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu.
Bapa yang baik, Bapa yang kami dengar dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah kami di siang hari ini, dari awal, pertengahan sampai akhir telah berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa buat hamba ini Tuhan, pada Pak Joshua ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkati hambanya dimanapun berada Tuhan, berkati semua pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya. Biar kiranya Tuhan melalui firman di siang hari Tuhan, melalui tema estafet Tuhan, kembali kami ingatkan Tuhan atas firman-Mu Tuhan. Biar kiranya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di siang hari ini Tuhan. Seberapapun yang hadir dan yang belum bisa hadir di pagi hari ini Tuhan, biar kiranya Engkau berkati. Kami juga mau berdoa yang sakit, biar kiranya Engkau berikan kesembuhan. Yang berbeban berat Engkau berikan keringanan Tuhan Yesus. Apapun permasalahan jemaat yang hadir siang hari ini Tuhan, biar kiranya Tuhan Engkau mampukan berikan jalan keluar Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biar kiranya Tuhan jalan keluar hanya dalam nama Tuhan Yesus akan semua terberkati Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk hamba-Nya Pak Abraham Sadiman beserta keluarga dan istri Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati, apapun jenis permasalahan Tuhan Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Lembaga Rayon 18 Tuhan, Pak Markus berkati kerjaannya Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau berkati Tuhan melalui GB Tuhan, biar makin banyak jiwa-jiwa yang ada di Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Paniko Tuhan sebagai gembala pembina kami Tuhan. Biar kiranya Engkau memberikan umur panjang Tuhan, biar kiranya Engkau memberikan keberkahan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba yang imam musik, WL Singer, guru-guru sekolah minggu, asal para diaken Tuhan Yesus. Apapun jenis pelayanan di siang hari Tuhan, biar kiranya Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pelayanan yang Kau berikan hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan, dan Engkau berkati perkembangannya Tuhan Yesus, berkati studi mereka Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu di tempat ini Tuhan, di BCS, anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus, dan berkati juga pendidikannya Tuhan Yesus. Dan kami juga mau berdoa untuk anak-anak gizi tempat ini Tuhan Yesus, apapun permasalahannya, pendidikannya Tuhan Yesus sudah cukupkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk tempat ini Tuhan, GBCHS Tuhan. Biar kiranya tempat ini Tuhan menjadi tempat yang indah ya Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan. Biar kiranya tempat ini menjadi jiwa-jiwa, banyak jiwa yang akan tertuai ya Tuhan. Banyak jiwa yang akan memuji dan menyenangkan nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan tempat ini akan dipenuhi 2000 jiwa ya Tuhan Yesus. 2 kali ibadah, 10 kul ya Tuhan. Dan kami percaya visi-misi GBCHS Tuhan, biar kiranya Engkau berkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih juga. Kami juga mau berdoa untuk sekeliling tempat ini Tuhan, biar kiranya sekeliling tempat ini menjadi diberkati melalui gereja GBCHS ini Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai. Biar kiranya bangsa Indonesia ini bangsa yang aman dan tentram. Berkati Presiden, berkati jajarannya Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan sebentar kami pulang dari tempat ini Tuhan, berkati langkah kami, biar kiranya kami tiba di rumah kami masing-masing dengan sehat dan tidak pulang suatu waktu. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena kami yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampai. Mari kita buka hati kita katakan kita. Para kekasih Tuhan, jemaat GBCHS, pergilah jadikan semua bangsa murid Tuhan dengan berkat kasih karena sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa Yahweh di surga, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Masih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dan kuasa dari Roh Hakodes Roh Kudus menyertakan semua mulai siang hari sampai Tuhan datang menjemput kita
kita, Dewan Permen, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. 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 Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mungkin saudara boleh segera ucap syukur beserta buat ibadah kita pagi siang ini. Tetap sukacita, tetap menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, saudara. Haleluya.